أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما إلا قيلا سلاما سلاما. استغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jemaah sekalian rahimakumullah, pertama kali kita bertatap muka dan saling bertemu di majelis yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkati ini, yang mana kita insyaallah akan mengupas beberapa fawaid atau faedah dari masalah-masalah ilmu, dan di antaranya atau bertemakan ya cara agar kita istiqomah. Yaitu mungkin singkatnya kiat istiqomah. Ya, baik istiqomah dalam ketaatan maupun istiqomah dalam meninggalkan kemaksiatan. Ya, mungkin kurang dekat mungkin. Ya. Ya. Baik, begini lebih baik mungkin ya. Ya, bismillah. Ada sebuah hadis Nabi SAW dalam beberapa kitab sunan atau kitab induk hadis. Ketika Nabi SAW ditanya, Ayyun nasi khair ya Rasulullah, orang model apa yang terbaik ya yang pernah hidup ya, maka kata Rasulullah SAW, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah dua kriteria ya. Dua kriteria ini tidak boleh pilih satu saja, melainkan dua-duanya harus ada pada dirinya untuk menjadi sebaik-baik manusia insyaallah. Yaitu tala umruhu, panjang umurnya. Dan yang kedua
adalah wa hasuna amaluh, dan bagus amalannya. Panjang usianya dan bagus amalannya. Kemudian ditanya lagi Rasulullah, ayyun nasi syarr, manusia yang paling buruk, paling jelek itu apa? Maka kata Rasulullah SAW, syarrun nas man tala umruhu, seburuk-buruk orang adalah yang panjang usianya, ya, dan tidak baik amalannya, ya. Jadi panjang usianya udah gitu nggak bagus amalannya, ini tambah berlipat dosanya. Nah, kalau yang pertama tadi sebaik-baik manusia, usianya itu lebih panjang, dan panjangnya usia itu dipakai untuk ketaatan. Kalau orang-orang merayakan ulang tahun, ya, dan itu tidak perlu sebenarnya. Happy birthday, ya, selamat ulang tahun, panjang umur, ya kan? Panjang umur. Orang Muslim itu nggak bisa doa panjang umur doang. Harus dia berpikir panjangnya umur ini dipakai untuk apa? Ketaatan. Karena kalau panjang umur saja dan dipakai untuk maksiat, makin banyak itu dosanya. Ya. Di zaman Nabi SAW ada 2 orang masuk Islam, sehingga menjadi sahabat Nabi kan, masuk Islam. 2 orang. Ya. Suatu ketika salah satunya wafat dalam suatu peperangan, insyaallah mati syahid. Mati satunya wafat, mati syahid. Yang satunya itu, yang pertama tadi mati syahid, yang kedua belum mati. Yang baru Allah matikan 1 tahun setelah kematian sang syahid ini. Berarti lebih panjang usianya sekitar 1 tahun. Kemudian Talha bin Ubaidillah bermimpi. Di mimpinya dia melihat orang yang belakangan mati setahun setelah sang syahid mati. Justru orang tersebut, ya, dia dimimpikan itu melihat kenikmatan surga, atau digambarkan kenikmatan surga di mimpinya. Kemudian diperlihatkan orang yang wafat belakangan itu, 1 orang itu, beliau ini malah lebih dulu masuk surga dibandingkan sang syahid tadi. Maka terheran, lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kok bisa? Itu kan mati syahid ya Rasulullah. Kok malah, ya, masuk surganya di belakang dari orang yang mati biasa aja? Padahal kita tahu mati syahid, kata Rasulullah SAW, itu mengampunkan, menghapus semua dosa kecuali hutang. Dan ini permasalahannya bukan masalah hutang, bukan. Maka kemudian Rasul tidak heran. Ya. Alaysa qad shama Ramadan? Bukankah orang yang mati belakangan itu telah melakukan 1 bulan puasa Ramadan yang mana tidak dilakukan oleh yang mati syahid ini? Oh iya, betul juga ya. Nambah modal itu Ramadan. Kemudian bukankah orang yang mati belakangan ini sudah sholat sekian 6.000 rakaat selama setahun, yang mana itu tidak dilakukan oleh yang mati syahid tadi? Oh iya juga. Berarti nafas setahun ini dilakukan ketaatan bisa saja mengungguli mati syahidnya atau syahidnya seseorang sebelumnya. Oleh karena itu bersyukur kalau kita sekarang ini masih diberikan nafas dan umur, masih ada kesempatan bertaubat, masih ada kesempatan untuk berazam untuk istiqomah. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, dan sering sekali orang bertanya, apa kiat istiqomah? Ya, ada versi sangat simpel dan ada versi yang cukup dijabarkan lebih, ya. Dan di sini saya mengambil, jemaah sekalian, mengambil dari sedikit artikel dari situs muslimafiyah.com, dan ini tulisan dari Ustaz Rayhanul Bahrain. Dikatakan istiqamah merupakan salah satu anugerah Allah Ta'ala yang terbesar, ya, dalam beragama ini. Setelah kita mendapatkan anugerah hidayah, jadi dapat hidayah, belum tentu orang itu istiqamah habis itu. Kadang awal-awal itu manas dulu, ya, tapi enggak istiqamah habis itu. Jadi istiqamah itu baru datang setelah dapat hidayah, ya, istiqamah dalam kebenaran. Dan betul istiqamah itu karunia, pemberian Allah yang terbesar.
Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karomahnya seseorang itu pada istiqomahnya dia. Iya. Karomah itu artinya apa? Kemuliaan. Kalau kita sekarang banyak dari kita nih, kaum muslimin Indonesia sayangnya, ya, karomah seseorang itu dilihat dari dia itu bisa terbang, bisa sholat di atas air, bisa sholat di atas pohon pisang. Ini bukan karomah, ini khurafat namanya. Ya. Karomah kemuliaan bukan di situ. Ya kadang-kadang bisa itu menjadi karomah kalau dibutuhkan, dan memang itu pemberian murni dari Allah, bukan permintaan saya pengen bisa naik di atas air jalan, atau taruh sejadah di atas air kemudian saya sholat di atasnya. Ini nggak ada hal kayak gini. Kemudian karomah dengan debus-debus, ya, bisa kebal dan seterusnya, ini bukan karomah. Seandainya kalau kita itu bisa berilmu kebal dan disyaratkan, tentulah Rasulullah dan para sahabatnya mereka lebih awal melakukannya. Karena di zaman itu peperangan, ya. Jadi perang Badar itu dan perang lainnya, apalagi perang Uhud, tidak perlu lagi senjata, ya, karena sudah kebal. Maka apa manfaatnya? Maka karomah seseorang di istiqomahnya dia dalam beragama. Dia bisa alhamdulillah sholat subuh berjamaah rutin setelah dapat hidayah, itu alhamdulillah. Di situ letak karomahnya. Walaupun dia nggak bisa sholat di atas pohon pisang, ya. Walaupun dia nggak bisa terbang, iya. Tapi karomah dalam Islam ini bukan dari hal-hal yang tadi, ya, klinik atau hal-hal seperti itu. Tapi karomah dalam Islam kita bisa istiqomah dalam beramal. Kembali ke pertanyaan lah, terus gimana cara istiqomah? Ya, insyaallah nanti kita sebutkan. Ingat jemaah sekalian, mempertahankan itu lebih sulit daripada memulai. Kadang-kadang seringkali begitu. Kadang-kadang kita kalau misalnya mau hafal Quran, mulai itu termotivasi, wah asik nih hafal Quran. Tapi mempertahankan hafalannya itu lebih sulit. Mempertahankan hafalannya itu lebih sulit. Kadang kalau udah hafal satu halaman, besok halaman berikutnya barulah lagi. Tapi untuk murajaah, malas aduh udah yang baru aja lagi. Awal-awal Ramadan banyak dari orang sholat tarawih. Mempertahankannya supaya sampai 29 atau 30 itu agak sulit. Banyak yang dari awal baca Quran banyak sekali, Masya Allah. Mempertahankan istiqomah terus baca Quran makin banyak itu sulit. Makanya mempertahankan keistiqomahan kita itu lebih sulit daripada mengawalinya. Ya. Allah Ta'ala menyebutkan istiqomah, keutamaan istiqomah dalam Al-Quran, yaitu keutamaannya orang yang istiqomah itu tidak takut dan tidak pula sedih. Yaitu ketika dia wafat nanti, dia tidak takut akan apa yang di hadapannya di hari akhir karena amalannya banyak, ya, karena modalnya banyak. Orang kalau udah modal banyak itu nggak takut apa yang di depan, Pak. Ibaratnya, maaf, kalau misalnya kita punya duit banyak, datang ke mall pakai mobil, ketika masuk mall AC dingin, nggak grogi, kita biasa aja. Duit banyak, tinggal gesek, ya kan? Duit banyak, pede. Tapi coba kalau kita masuk mall nggak punya bekal, cuma bisa ngeliat doang, minder, ngeliat orang beli banyak, ngiri kita nggak punya apa-apa. Nah, begitu orang istiqomah, ketika dia dikubur atau di hari akhir, la khaufun alaihim, tidak takut ya. Ya memang ada rasa takut karena khawatir, tetap cemas, tapi malaikat menenangkan orang-orang seperti ini. Walahum yahzanun, dan mereka tidak sedih. Tidak sedih akan apa? Tidak sedih akan apa yang telah berlalu dari kehidupan dunia. Malah justru, alhamdulillah, ternyata kehidupan setelah kehidupan dunia itu jauh lebih indah kalau kita di dunia beramal soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah. Cukup bilang kayak gitu, bilang la ilaha illallah aja. Rabb saya adalah Allah, saya cinta Allah. Cukup bilang gitu? Enggak cukup. Tsumma, kemudian mereka istaqamu, harus istiqomah. Kalau cuman omong doang itu enggak cukup dalam Islam. Semua bilang saya cinta Rasul, semua bilang gitu. Enggak ada yang bilang saya benci Rasul, kafirin orang. Saya cinta Rasul, tetapi coba mana implementasinya? Apakah istiqomah atau enggak dengan perkataannya itu? Ternyata enggak. Cinta Rasul katanya, tapi kemudian sholat berjamaah tidak mau. Cinta Rasul katanya, tapi kalau disuruh baca Quran enggak mau, anti baca Quran. Ini apa yang dicinta sebenarnya? Hanya lirik, hanya lagu semata. Nah, di sini
orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqomah setelah itu, terus menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Apa kata Allah? Apa ganjarannya di antaranya? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka malaikat akan turun kepada mereka. Kapan turun? Nanti pas sudah mau wafat itu. Pas wafat nanti. Apa kata para malaikat ketika orang-orang yang istiqomah ini wafat? Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian itu takut, jangan kalian sedih akan apa yang telah lewat dari kehidupan dunia ini. Wabshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kalian dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Ya. Dari Abu Amr bin Abu Amrah Sufyan bin Abdullah, beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka." Ya Rasulullah, ucapkan suatu kalimat untuk saya yang mana kalimat tersebut membuat saya tidak bertanya lagi kepada engkau ya Rasulullah setelah itu. Maka kata Nabi SAW, qul, katakanlah, amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah dengan perkataan tersebut. Karena mengucapkan la ilaha illallah itu ada konsekuensinya. Jangan berbuat syirik. Ya. Beribadahlah hanya kepada Allah. Taatilah aturan-aturan Allah. Itu istiqomah dalam hal itu baru mendapatkan karamah. Nah, maka kali ini kita akan menyebutkan kiat-kiat agar kita bisa istiqamah dalam beragama. Baik istiqamah dalam menerapkan atau menjalankan ketaatan, atau istiqamah dalam kita menahan diri dari maksiat. Dan ini lebih sulit ini ya. Taib. Yang pertama dikatakan oleh Ustaz Raihanul Bahrain dan lainnya, banyak sekali para ulama mengatakan, ini ringkasan saja. Pertama, mengilmui dan memaknai makna syahadat dengan baik dan benar. Ilmui betul-betul dua kalimat syahadat, gerbang keislaman seseorang. Ya, kita itu tahu sekali syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu paham banget itu. Ya, maknanya ya tahu. Tetapi apakah diresapi? Coba kita koreksi masing-masing. Apakah kita mengenal konsekuensinya? Coba kita lihat diri kita masing-masing. Ada la ilaha illallah, ada Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah artinya tiada yang berhak disembah melainkan Allah, berarti wajib memurnikan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bertauhid, wajib meninggalkan kesyirikan, baik syirik kecil maupun syirik besar. Baik syirik berupa jimat-jimat maupun syirik yang lebih dari itu, seperti menyembah syaitan, ya, menyembah yang gaib, sujud kepada yang gaib selain Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya dari hal-hal yang ditakutkan mengeluarkan diri kita dari keislaman kita. Syirik, ya, lawan dari tauhid. Jangan kita la ilaha illallah terus, tetapi tetap aja kita pakai jimat, percaya dengan jin. Itu jin saya punya nih khadam, ya. Kalau orang-orang biasa punya khadam pembantu manusia, ini pembantunya jin. Yang mana yakin deh pembantu jin disuruh nyapu ngepel nggak bakal mau. Ya, maunya apa? Ya nyolong, nyakitin orang, dan seterusnya dari kemungkaran demi kemungkaran. Ya, jangan berbuat syirik kalau kita betul-betul mau mengamalkan konsekuensi syahadat la ilaha illallah. Yang kedua, syahadat Muhammad Rasulullah. Yaitu kalau kita bilang Nabi Muhammad adalah utusan Allah, berarti ini dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang diucapkan wahyu. Maka ikuti. Jangan kalau udah tahu, oh itu kata Rasulullah gitu, enggak saya ikut Nah, ini berarti apa? Ini berarti enggak mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi dari Muhammad Rasulullah. Juga dilarang untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak ada urusannya atau tidak ada contohnya dalam agama kita. Kalau kita mau betul-betul ikut Nabi Muhammad SAW. Dua hal itu. Maknai betul-betul dua kalimat syahadat. Coba betul-betul maknai. Kalau seseorang itu udah betul-betul, dia betul-betul bertauhid, dan dia betul-betul dalam amalan dia tuh nyari mana sunnah Rasulnya, maka baru di situ tuh. Itu baru ada spirit seperti itu, ada semangat tauhid dan semangat ikut kepada Rasul, di situ dia mulai akan istiqomah dalam kebenaran. Kadang-kadang kalau kita ini
iya betul saya asyhadu alla ilaha illallah asyhadu muhammadar rasulullah. Tapi kalau udah ada hadis melarang, kalau emang enggak sesuai dengan hawa nafsu saya tolak gitu. Maksudnya saya tetap aja lah lakukan. Ini spiritnya ini masih spirit kemaksiat ini atau spirit ke tidak mengikuti Rasul SAW. Akhirnya apa? Akhirnya kadang standar ganda, ya kadang tetap aja ini munkar tetap dijabanin. Ya. Yang baik enggak, yang udah ada sunnahnya enggak mau dilakukan, yang enggak ada sunnahnya malah paling getol melakukan. Ini kebalik. Makanya betul-betul kita itu pahami makna syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, konsekuensinya yaitu bertauhid dan ittiba kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian ya kita istiqomah dengan itu. Nah, itu pahami satu, makna syahadat dengan baik dan benar. Ya. Karena la ilaha illallah ini perkataan yang nanti akan kita pertanggungjawabkan dan akan diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah taala dalam surat Ibrahim, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha." Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan apa? Bil qawli tsabit, dengan qaul tsabit, dengan ucapan yang teguh. Apa itu ucapan yang teguh? Dikatakan oleh para ulama yaitu la ilaha illallah. Tapi ucapan teguh ini bukan sekedar kita mengucap gitu saja. Ya betul-betul diamalkan konsekuensinya dan sebelumnya dipahami baik-baik. Diteguhkan oleh Allah dengan ucapan tersebut di kehidupan, di dua kehidupan. Kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Di kehidupan dunia kalau seseorang sudah terpatri di qalbunya la ilaha illallah dan mengamalkan konsekuensinya, maka soal rezeki dia itu enggak repot insyaallah. Soal tawakal dia nomor 1 insyaallah. Beberapa hal yang mana orang-orang awam tuh kesulitan, dia enggak sulit. Ada kalanya seseorang punya rumah luar biasa besarnya, tapi kok rasanya sulit sekali ibadah. Ada kalanya seseorang punya anak banyak, duit sedikit, tapi untuk ibadah enak banget rasanya. Untuk sholat subuh tenang hatinya. Ada kalanya seseorang ke rumahnya masuk ya pacar buat anaknya, ahli maksiat masuk ke rumahnya, tenang-tenang aja. Tenang-tenang aja, padahal itu musibah terbesar masuk ke dalam rumah. Tapi kemudian ada rumah kemasukan tikus, repotnya minta ampun. Jadi kemasukan maksiat dan laknat dari Allah itu bagi dia lebih ringan dibandingkan kemasukan tikus. Ini gimana nih? Nah, karena memang tidak menuju ke agama yang benar. Maka coba la ilaha illallah supaya hati kita tenang. Kembali bertauhid kepada Allah dan jauhilah syirik. Kembalilah bertauhid mengesahkan Allah dalam ibadah dan dalam keyakinan teguh. Akan diteguhkan di dunia, kemudian ketika wafat akan diteguhkan, man rabbuk, siapa Rabbmu? Jawabnya dengan lancar, Allah. La ilaha illallah. Mudah jawabnya. Kenapa? Karena sudah terpatri di hatinya la ilaha illallah. Dan di akhirat nanti juga akan Allah mudahkan hisabnya. Ya, kemudian jemaah sekalian yang kedua kiatnya, kalau tadi yang pertama apa? Saya lupa. Ayo. Saya enggak lupa deh. Bapak-bapak masih ingat Pak? Yang pertama apa, Pak? Memaknai, mengilmui syahadat dan mengamalkan konsekuensinya. Sekarang yang kedua ya. Biasanya ada tanya jawab enggak, Ustaz? Pak, ada tanya jawab. Yang nanya saya ya. Yang nanya siapa yang nanya? Jemaah. Yang jawab jemaah juga insyaallah ya. Nanti biar saya timbang benar apa enggak ya. Kedua belum saya sebutkan poinnya. Kedua saya sebutkan dulu ayat ya. Kata Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran, "Kaifa takfuruna billahi?" Ya. Bukan wa kuntum amwata. Kaifa takfuruna? Kaif? Imam mana tadi imamnya? Bukan. Wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Itu di surat Ali Imran ayat ke 102. Di surat Ali Imran, coba di sini biar lebih pasti ya, kita lihat ayat 102 dari surat Ali Imran. Ya, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Ini poin kedua. Pelajari poin ini. Bagaimana mungkin kalian bisa kufur sementara
ada dua hal. Antum tutla alaikum ayatullah. Kalian diperdengarkan terhadap kalian ayat Allah. Wa fikum rasuluh. Dan di tengah-tengah kalian ada rasulnya, ada Rasulullah. Ya. Kemudian wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka dia telah diberi petunjuk menuju jalan yang lurus, istiqomah. Ini ada rahasia di sini, luar biasa. Inilah yang menjadi kiat kedua kita. Supaya bisa istiqomah, apa kiatnya? Wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Diperdengarkan bacaan ayat Allah dan di tengah kalian ada Rasulullah. Maksudnya apa di sini kalau direfleksikan di zaman sekarang? Yaitu jangan tinggalkan majelis ilmu yang mana ada pembina ustadznya, ada ustadznya ada. Rutinkan diri di majelis ilmu. Dan kalau bisa kajian yang betul-betul membahas kitab. Dan kalau bisa jemaah pegang kitabnya. Ya, Anda nggak tahu kalau di sini ya. Tapi kalau jemaah pegang kitab, ustaz ada kitabnya, kemudian dibacakan, itu masya Allah, efeknya jauh lebih besar insya Allah. Kalau cuman datang dengar lupa habis itu enggak. Tapi di situ betul diperdengarkan kepada kalian ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah, syariat Allah, yang mana yang halal, yang mana yang haram, yang mana yang sunnah, yang mana yang tidak, yang bukan sunnah, yang mana yang tauhid, yang mana yang syirik, diperdengarkan sehingga tahu. Wa fikum rasuluh, di tengah kalian ada rasulnya, rasulnya Allah. Kalau sekarang ya di tengah-tengah kita ada ustadz-ustadz dan dai-dai yang mengajarkan dan membimbing. Itu cara istiqomah. Kalau misalnya kita mau istiqomah tapi kita enggak mau ke majelis ilmu secara rutin sehari-hari biasanya, itu susah. Kenapa? Karena dari majelis ta'lim, majelis ilmu tersebut, majelis ilmu yang benar tapinya, itu kemudian dia mendapatkan petunjuk dan pengajaran sehingga dia tahu gimana caranya lempeng. Karena kalau enggak tahu cara lempeng pasti bengkok. Karena orang jahil tidak akan lurus jalannya. Dia akan mudah terombang-ambing ke sana, dan seterusnya. Jadi jangan tinggalkan yang namanya majelis ilmu, baik di sini ataupun di lainnya. Bahkan di tempat-tempat lainnya juga perlu dikunjungi dari majelis-majelis ilmu tersebut. Ya, karena agama Islam itu agama ilmu. Agama ilmu dan keteguhan, kekokohan, kekuatan, keilmuan dan seterusnya itu dengan belajar. Innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan cara ta'allum, belajar. Sedangkan hilm, mimpi, didapat dengan cara mimpi aja udah. Kalau kita mau istiqomah tapi enggak mau berusaha belajar, maka itu mimpi namanya. Tapi kalau kita mau istiqomah dan kita terus belajar, maka itu insyaallah istiqomah. Coba kalau misalnya kita ke Makkah atau Madinah, ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Lihat jemaah atau lihat ulama di sana. Mereka dalam satu maghrib itu ada beberapa majelis, Pak. 3 atau 4 beda ulama. Di sudut ini ada syekh sini, di sudut ini ada syekh yang lain. Dan bahkan kadang-kadang ada syekh yang berbahasa Urdu, ya. Kadang ada ustadz yang berbahasa Indonesia juga mengajarkan dan dipersilahkan oleh pihak masjid. Itu tiap maghrib ada itu. Hatta kalau misal Ramadan memang tidak ada, mungkin subuh yang ada subuh. Tapi setiap hari selalu ada ngaji dan ngaji buku kitab. Kemudian pada nyimak orang-orang, masya Allah. Setiap hari. Dan para ulama seperti itu, setiap hari baca, setiap hari mengkaji dan seterusnya. Sehingga apa? Istiqomah lempeng terus, lempeng. Dan kalau jiwa kita betul-betul haus akan ilmu, haus akan pengajian dan pengajiannya berkualitas, ada isinya, ya. Terincikan dan terbaikkan di dalam kajian tersebut ayat Allah dan hadis-hadis Nabi, maka yang seperti ini yang kita perlukan. Adapun kalau misalnya sekarang kan ada kajian-kajian memang cuma lucunya doang dapat. Generasi kita umat Islam demi Allah tidak akan maju dengan kajian-kajian yang lucu. Enggak bakal. Karena agama ini tidak dibangun di atas candaan. Bahkan justru kalau candaan dalam beragama itu bisa mengakibatkan yaitu istihza, pelecehan terhadap beberapa hukum syariat. Apakah Rasulullah SAW ketika menyampaikan agama isi bercanda saja? Enggak. Tapi ini masalah agama. Masalah yang kalau seseorang salah bicara, itu nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kau dijadikan candaan?
Maka agama ini, generasi Islam ini, kalau mau maju, betul-betul jadikan agama ini perkara yang betul-betul serius untuk kita hadapkan nanti kepada Allah sebagai bekal di hari akhir. Akan ditanya nanti, kenapa kamu kok ketawa-tawa doang isinya? Kenapa kok kamu isi bercanda padahal di rumah Allah saja? Kenapa? Apakah tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, begitu. Ilmu harus benar-benar serius, tapi memang kadang-kadang ada candaan boleh. Ibarat garam untuk sayur, dan itu pun candaan yang tidak merendahkan syariat Allah. Candaan-candaan biasa. Ya. Adapun candaan-candaan yang sifatnya mengejek atau mengejek syariat Allah, maka ini naudzubillah, mengerikan ya konsekuensinya. Itu jadi kedua adalah supaya istiqomah apa Pak? Kesimpulannya apa ya? Ya. Menghadiri majelis ilmu yang benar. Ya. Itu di antara kiat yang kedua ya. Yang ketiga ini ada dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim ya. Ada hadis ini, bagus hadisnya nih. Dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Ini kiat ketiga. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa 'indaha imra'ah. Nabi SAW masuk ke rumah, ada Aisyah dan di sisinya ada seorang perempuan. Kemudian Nabi bertanya, "Man hadhihi?" Siapa perempuan ini? Maka ibu kita Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Fulanah tadhkuru min salatiha." Oh, ini adalah fulanah. Terus Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan salatnya fulanah ini, yaitu wallahu alam salat semalam suntuk dan minimnya tidur pada malam hari. Salat semalam suntuk. Ya. Kemudian kata Rasulullah, "Mah 'alaikum bima tutiqun." Apa ini? Ketika disebutkan, ya, hebatnya perempuan ini dalam salat semalam suntuk di tiap malam. Jadi tidurnya jarang dan berefek itu kepada badan. Apa ini? 'Alaikum bima tutiqun. Yang wajib kalian lakukan adalah apa yang kalian mampu. Kata Rasulullah SAW. Fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu. Demi Allah, Allah tidaklah bosan sehingga kalianlah yang bosan. Wa kana ahabbud din ilaihi ma dama alaihi sahibuhu. Dan bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang senantiasa dikerjakan secara rutin dan kontinu. Meskipun sedikit. Banyak tapi terputus, ya. Sedikit tapi istiqamah itu lebih baik daripada banyak tapi terputus. Maka kiat yang ketiga itu yaitu tadi. Berusaha tetap terus beramal walaupun sedikit, yaitu berusaha kontinu beramal walaupun ya saya enggak seberapa amalnya. Saya cuma bisa ngehadirin sholat jamaah. Saya enggak bisa ya, misalnya ngajarin orang Iqra, ngaji enggak bisa saya. Saya cuma bisa getolnya di sholat jamaah. Lakukan itu. Tapi saya cuma bisa itu Ustaz. Iya, lakukan terus, istiqomah. Walaupun ya hal-hal lain belum bisa diistiqomahkan. Tapi kalau kita punya mana potensi kita? Potensi saya di sedekah, Ustaz. Ya udah. Istiqomahkan sedekah. Dahulu di antara kalangan salaf itu ada yang sampai mengumpulkan bawang-bawang kecil. Supaya apa? Supaya bisa setiap hari saya istiqomah sedekah satu minimal lah. Saya enggak punya duit, pakai bawang aja. Kasih orang satu bawang. Besok harinya kasih orang satu bawang. Coba kalau kita istiqomah kayak gitu. Kecil namun kontinu, lama-lama menjadi bukit kalau kata orang Indonesia. Ya, tapi kalau besar dan terputus lama-lama juga hancur. Ya, maka jangan sampai kita misalnya baru dapat hidayah, wow getol banget. Ketika sumbang 5 miliar, Masya Allah. Habis itu nggak pernah sedekah lagi. Justru yang baik mungkin sumbang 10.000 tiap hari. Taruh di kotak masjid lain taruh 10.000 tiap hari dan seterusnya. Istiqomah sampai nanti akhir di hari kiamat, nanti dari akhir, kok amalan saya banyak banget ya. Ternyata itulah investasi akhirat. Investasi yang betul-betul diistiqomahkan. Itu yang ketiga, Pak. Ada nggak Pak yang masih ingat Pak yang ketiga, Pak? Bapak masih ingat Pak yang ketiga? 1, 2, 3 masih ingat nggak Pak? Silakan Pak. 1,
memahami syahadat, memaknai. Kedua, istiqomah dalam menuntut ilmu. Yang pertama tadi gimana? Memaknai, mengilmui, Pak, syahadat. Yang kedua apa yang kedua, Pak? Menghadiri ya majelis ilmu, ya betul. 3, berusaha kontinuitas dalam beribadah. Masya Allah. Pak, saya ada hadiah buat panjenengan, Pak. Maaf, boleh Bapak kesini sedikit, Pak? Ada hadiah sedikit, Pak, buat sampean. Ada sedikit hadiah, Pak. Alhamdulillah, maaf ya. Saya bukan nyuruh ke sini, tapi Bapak sendiri yang sini. Iya. Taib. Itu ya. Jadi 3 sudah, Pak ya. Satu lagi nih. Dan satu ini penting ya. Enggak kalah penting dengan 3 tadi. Satu lagi itu yang setiap hari kita lakukan. Ya, tapi mungkin karena pas kita baca kita enggak ngeh. Ihdinas siratal mustaqim. Gitu. Yaitu doa. Minta kepada Allah istiqomah. Kita kalau misalnya udah mengilmui syahadat, baca buku-buku tauhid ya. Kemudian yang kedua, kita rajin di majelis ilmu ya. Dan ketiga tadi apa, Pak? Berusaha beramal istiqomah, tapi kalau enggak minta sama Allah dengan sungguh-sungguh, itu gimana Allah kasih? Kan enggak minta. Maka bisa jadi yang keempat ini harusnya di satu yang tadi ya. Karena dia harus diawali dengan doa dulu. Tawakal habis itu ikhtiar. Tapi enggak apa-apa, taruh di 4 enggak apa-apa. Yaitu ihdinas siratal mustaqim. Berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon istiqomah sampai akhir hayat, karena dalam surat Al-Hijr Allah berkata, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu hal yang sangat yakin pasti, yaitu kematian. Sampai mati kita harus betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada doa-doa lainnya seperti di surat Ali Imran. Di halaman pertama surat Ali Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, wahai Rabb kami, ya, la tuzigh qulubana, jangan engkau simpangkan, jangan engkau belokkan hati-hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Karena kadang-kadang ada orang tuh dapat hidayah, tapi abis itu apa? Abis itu belok dia. Padahal udah dapat hidayah tadinya. Balik lagi ke masa jahiliyahnya. Ya, wahab lana min ladunka rahmah, dan berikan kepada kami dari engkau wahai Allah, wahai Rabb kami, rahmat, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Kemudian dalam hadis lain, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya. Wahai yang membolak-balikkan hati, itu Allah Subhanahu wa taala. Teguhkanlah hati saya dalam agamamu. Itu minta terus sama Allah. Ya betul, kita minta ihdinas siratal mustaqim tiap salat. Tapi maknai dengan baik ya. Supaya betul-betul Allah taala akan ya menjawabnya. Itu 4 hal tadi. Tapi boleh tambahan di sini, kalau bapak-bapak ditanya sama siapapun, lupa 4 ini, waduh, gimana ditanya misalnya, Pak, gimana ya supaya istiqomah ya? Misalnya ditanya sama istri misalnya, atau istri tanya sama bapaknya, sayang gimana ya cara istiqomah ya? Gimana caranya? Harus sholat dulu di atas air, atau gimana? Cara istiqomah itu, kalau memang tadi lupa di 4 tuh lupa ya. Bapak juga lupa mungkin ya. Kan bisa aja lupa ya. Misal tahun depan ditanya gitu. Jawablah dengan jawaban yang sudah ada di Al-Qur'an aja, yang tiap hari kita baca. Sebelum ihdinas siratal mustaqim itu jawaban kunci istiqomah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu. Dah ya, simpelnya itu aja. Kalau memang enggak bisa jawab 4 ini poin, simpelnya itu aja. Kan itu hafal itu semuanya. Iyyaka na'budu 1, wa iyyaka nasta'in 2. Jadi kalau ditanya, Pak, gimana caranya supaya kita istiqomah? Caranya supaya kita istiqomah adalah iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in. Antum jawab gitu doang, orang bingung. Apa ini jawaban ini?
Coba jelaskan. Nah, jelaskannya adalah gini. Iyyaka na'budu itu berarti tauhid uluhiyah, yaitu tauhid mengesahkan Allah dalam masalah ibadah, yakni artinya ikhlas. Kepada Engkaulah saya hanya menyembah, saya sholat hanya untuk Engkau, saya sedekah hanya untuk Engkau, saya berbakti kepada orang tua untuk Engkau dan juga menyenangkan orang tua dan mungkin contoh buat adik-adik saya. Tapi semua amalan saya itu untuk Engkau ya Allah. Ini ikhlas namanya. Orang kalau misalnya enggak ikhlas sulit istiqomah. Kalaupun dia istiqomah padahal dia enggak ikhlas, dia istiqomah dengan basic kepura-puraan. Sok istiqomah, kelihatannya doang istiqomah, hatinya itu penuh dengan riya. Naudzubillah. Jadi kunci pertama istiqomah simpelnya ikhlas, harus ikhlas. Dari awal ikhlas. Kalau beramal ikhlas, mau hijrah ikhlas, sholat berjamaah ikhlas. Jangan cuma sholat jemaah karena ada calon mertua misalnya. Atau ada gimana-gimana hal-hal yang duniawi lah. Enggak. Ya, datang ke kajian ya. Masya Allah jenggot sekarang dipelihara supaya apa? Supaya dapat akhwat cewek pengajian. Supaya nanti kalau nikah sama perempuan pengajian. Nanti kalau udah dapat itu nikah, udah enggak ngaji lagi karena udah dapat tujuannya yaitu perempuan. Ya, karena enggak ikhlas, kurang ikhlas. Itu yang pertama, iyyaka na'budu ikhlas. Wa iyyaka nasta'in, memurnikan permohonan, minta betul-betul sama Allah. Kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Berarti kuncinya ikhlas dan doa. Ya kan? Gampang kan? Gitu. Jadi besok-besok kayak gitu jawabnya Pak. Kalau misalnya ditanya, sebutkan Pak gimana cara istiqomah Pak? Ya. Wah, waktu itu diajarin waktu subuh-subuh 4 caranya, tapi saya lupa semua tuh. Ya. Waktu itu dikasih kuncinya di Al-Fatihah kan ada, saya kan hafal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yaitu harus ikhlas, iyyaka na'budu, dan juga harus betul-betul bersungguh doa, minta kepada Allah, iyyaka nasta'in. Harus dua-duanya itu. Karena kalau cuma doa doang tapi dia enggak ikhlas dalam beramal, sama aja itu. Ya. Kalau dia ikhlas betul-betul tapi enggak pernah minta sama Allah, itu juga sok itu orang. Kok enggak minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, taib itu yang bisa kita sampaikan dari kajian kali ini insyaallah taala. Jika mungkin katanya ada pertanyaan, maka dipersilahkan untuk bertanya. Ya. Baik, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab kepada jamaah sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan. Yang jawab Pak Gito yang jawab, ya Pak ya. Yang jawab Pak Gito? Atau Bapak mau jawab pertanyaan-pertanyaan umat, Pak? Boleh kalau mau jawab. Ayo, silakan, ada yang bertanya? Silakan. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertanyaan saya Ustaz, tentang keadaan beberapa orang yang sudah hijrah, sudah mengenal Islam, tapi kemudian jatuh kembali ke dalam maksiat atau dalam kurung maksudnya tidak istiqomah. Pertanyaannya, saya mendapatkan beberapa orang itu sudah terbiasa dengan amalan soleh, tapi ya kasihan beliau jatuh dalam maksiat setelah hijrah. Setelah apa? Setelah hijrah atau setelah pernah istiqomah. Maksiat yang dulu atau maksiat baru? Maksiat yang dulu. Oh. Nah, kemudian karena beliau sudah terbiasa dengan beberapa amalan soleh, walaupun pada malam hari beliau itu melakukan maksiat itu, pagi harinya masih bisa dia untuk mempertahankan amalan tersebut. Pertanyaan saya, apakah bentuk ini termasuk dalam bentuk istidraj? Karena yang kita pahami maksudnya istidraj itu seorang itu semakin tinggi maksiatnya, tetapi karunia Allah kepada dia semakin besar. Itu pertanyaan saya. Allah, syukran. Baik. Jazakumullah khairan. Jadi ada kisahnya, ini orang katanya sudah taubat, sudah betul-betul mereformasi hidupnya gitu. Tapi ternyata ada beberapa dosa lama yang masih dipelihara. Gitu ya? Iya. Atau tadinya udah enggak melakukan itu lagi tapi perlahan-lahan melakukan itu lagi gitu. Balik lagi. Kita enggak bisa menggeneralisir yang seperti ini kena istidraj karena ada kalanya bisa jadi nanti bertaubat juga, kita enggak tahu. Ya, ada kalanya dia selalu kembali bertaubat setelah melakukan maksiat, bisa jadi. Nah, yang seperti ini memang banyak, bukan hanya siapa-siapa, jangan-jangan kita sendiri gitu loh. Ada mungkin dosa kita yang masih dipelihara padahal kita udah betul-betul hidup kita udah saya buka lembaran baru lah. Pas hari ke-10 ya kita waduh, melihat teman-teman yang lama kayaknya masih enak-enak aja mereka. Akhirnya kita
diam-diam melakukan lagi, ikutan lagi, atau ya tanpa pengetahuan mereka. Tapi ini nggak bisa kita bilang ini istidraj, ini pasti nanti ya, dia bakal sampai mati kayak gitu terus, belum tentu. Bisa jadi dia nanti akan sadar juga. Kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu seperti itu. Lebih-lebih bisa jadi orang ini ya akan bertaubat di setiap setelah dia berbuat maksiat lama, dia taubat, ya Allah kok saya gini lagi, nyesel kemudian. Kata Nabi SAW, an-nadamu taubah. Penyesalan itu adalah taubat, yaitu bisa menjadi gerbang menuju taubat. Bisa jadi dia istighfar, astagfirullahaladzim, kok saya gitu lagi ya. Ya. Kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Turutkanlah setelah kamu berbuat buruk dengan berbuat baik, maka perbuatan baik itu insyaallah bisa menghapus perbuatan buruk itu selama dosa kecil ya. Nah, bisa jadi dihapus dosanya karena dia habis itu mungkin berbuat baik, tapi besok melakukan lagi, ya bisa aja nih. Bisa aja. Tapi taubat lagi, ya bisa aja kayak, dan taubatnya benar, bisa. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, walaupun kau melakukan 100 atau berapa ribu kali kesalahan dalam satu hari, segera taubat. Walaupun besoknya lagi lakukan itu lagi, tapi taubat langsung. Tapi taubat yang benar. Saya nggak mau besok lagi lakukan. Besok lakuin lagi, taubat lagi. Udah saya nggak mau besok lakuin, taubat lagi dan seterusnya. Bisa aja kayak gitu orang. Kita nggak tahu. Yang bisa menilai tepatnya itu tuh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lebih tahu tentang kondisi dia. Ada kali orang yang baru hijrah ini kadang-kadang maksiat lamanya itu subhatnya keras sekali. Dia betul pengen baik, cuman memang kok kental sekali dulu tuh masih terkenang. Orang beda-beda kondisinya Pak. Ada jenis orang tuh yang sangat-sangat terkenang dengan masa lalu. Ada yang seperti itu. Ujian ini berat, dia mau meninggalkan masa lalu, udah tinggalin, tetap aja gitu kok. Gatel gitu, tetap aja. Ya, ini kayak itu nggak usah disebutkan apa aja maksiatnya, ya, karena banyak ya. Begitu, jadi nggak bisa. Tapi bisa juga sisi lain ditakutkan istidraj bisa, cuman nggak mesti. Itu kondisi masing-masing yang Allah Subhanahu Wa Taala maha tahu akan hal itu. Ya. Lebih-lebih kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah itu yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai tawwabin. Tawwab itu yang sering berbuat, yang sering bertaubat, nggak sekali doang. Kemudian kata Nabi SAW, kullu ummati dakhalal jannah. Semua dari umatku masuk surga. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu bukan bersalah. Khata' itu rajin melakukan kesalahan, sering melakukan kesalahan. Khata', sering melakukan kesalahan. Setiap hari itu lakukan kesalahan terus, salah lagi, maksiat lagi. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang sering berbuat salah adalah yang sering bertaubat. Maka ada kalanya orang yang mungkin masa lalunya seperti ini dia lakukan lagi, dia mungkin habis itu bertaubat. Kalau betul dia bertaubat habis itu. Tapi melakukan lagi besoknya, iya. Habis itu bertaubat lagi. Gitu terus. Tapi kalau dia lakukan gitu, enggak nyesel lagi, enggak ada taubat lagi, ya ini berarti bukan hijrah namanya. Ini balik lagi ke masa jahiliyahnya, bahkan bisa lebih buruk keadaannya. Karena apa? Saya kan udah hijrah, tapi tetap aja kayak dulu sebenarnya. Tapi saya merasa udah hijrah. Nah ini ditakutkan istidraj yang seperti ini. Dia nggak taubat. Walaupun orang lihat dia udah taubat, nauzubillah. Yang mengerikan. Tapi semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya berikan pintu taubat padanya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala maafkan orang-orang seperti ini, di antara juga kita mungkin, Allah a'lam. Tapi seperti itu Mas Bapak ini ya. Murad. Hah? Murad, Syekh Murad, Masya Allah. Ya. Baik, selanjutnya mungkin ibu-ibu biasanya ada yang nanya gak ibu-ibu? Bapak itu Pak Taufik, ya silakan Pak Taufik. Yang saya tanyakan, bagaimana dengan orang istiqomah dengan dia meninggalkan kehidupan dunia, misalnya zuhud ya, dia tidak bekerja atau bekerja sekedarnya, terus kehidupan sehari-hari hanya ibadah saja. Bekerja sekedarnya? Maksudnya ya artinya terjadi
penurunan dari tingkat ekonominya dia karena dia juhud tadi. Ya, Terus karena ibadah. ya kegiatannya hanya ibadah aja. Intinya dia khawatir menghindari dosa dengan bersosialisasi di masyarakat, Pak Ustaz. Terima kasih. Dengan Bersosialisasi. Jadi Iya. menghindari sosialisasi pada masyarakat. mengisolir diri gitu. Iya, betul Pak Ustaz. Oh gitu, supaya nggak dosa lagi atau gimana gitu ya? Iya, intinya dia juhud Meninggalkan karena dunia. mungkin tidak terlalu meninggalkan dunia secara drastis. Artinya dia isinya hanya ibadah saja. Oh gitu. Terus mungkin hubungan ke masyarakat sekitarnya dia bernutup diri dan lain sebagainya. Iya, iya. Masih Pak Ustaz. Terima kasih, jazakumullah khairan. Kita kan sering, jadi di kasusnya ini ada orang mengisolir dirinya, menutup diri dari orang-orang, mungkin takut maksiat, takut apa dan seterusnya. Ya. Oke. Kita lihat dulu bagaimana lingkungan yang dimaksud. Kalau lingkungan yang dimaksud lingkungan buruk sekali, kalau dia ikut pasti jadi orang fasik, maka betul dia. Tapi kalau lingkungan Indonesia kayak gini, sebentar dulu, ya, nggak bisa dijawab seperti yang tadi. Kita sering dengar dari khutbah Jumat, khairul hadi hadi Muhammad. Ya. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita lihat bagaimana contohnya Nabi kita SAW. Apakah beliau bergaul dengan orang-orang? Bergaul dengan orang-orang. Nabi SAW dalam Sunan Tirmidzi, hadis riwayat At-Tirmidzi, ya, al-muslimu alladhi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairum min alladhina la yukhalituna ma'an nas wa la yasbiru ala adahum. Atau kama qala Nabi SAW. Orang muslim yang bergaul, yukhalit itu berbaur. Jadi sama tetangga ngomong, apa tetangga sapa, ya. Yang berbaur dengan manusia dan sabar atas keburukan manusia, sabar dia. Ya. Itu lebih baik dibandingkan dengan muslim yang tidak mau berbaur dengan manusia dan tidak sabaran atas keburukan manusia. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis Nabi SAW, perkataan Nabi SAW. Sebaik-baik petunjuk. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk bergaul dengan orang-orang. Ya. Apalagi dengan istri-istri kita. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bermuasyarah, pergaulilah mereka istri-istri kita dengan hal yang ma'ruf dalam Islam, dengan hal yang baik-baik. Adapun mengisolir diri dan sementara masyarakat yang insya Allah masyarakat biasa, tidak fasik, tidak masyarakat musyrik semua, enggak. Masyarakat biasa. Maka yang seperti ini tidak layak untuk mengisolir diri. Dengan tujuan saya enggak mau kena dosa. Ditakutkan kalau mengisolir diri ketika dia kena dosa sendirian enggak ada yang ngingetin gimana? Ayo. Enggak ada yang ngingetin, karena apa? Enggak ada yang tahu dia dosa apa, enggak ada yang tahu. Enggak ada yang menasehatin dia karena enggak punya teman. Ya. Kalau misalnya dia meninggal gimana? Kalau bahasa Jawanya nek mati kubur dewe, ya. Nanti kalau mati kubur aja sendiri gitu. Karena apa? Mengisolir diri. Makanya seperti ini apa? Kurang layak dalam Islam. Dan Nabi SAW itu bergaul dengan para sahabatnya. Nabi loh ya. Padahal Nabi itu kalau misalnya di kita kayak presiden lah kalau zaman itu. Kayak raja. Tapi apa? Rasulullah bergaul dengan para sahabat. Contoh di beberapa hadis. Habis sholat Rasulullah SAW biasa di depan masjid dengan para sahabat yang ngumpul. Biasa itu, biasa. Ya, akhirnya dalam suatu hadis yang panjang, hadis Jibril, sampai datang seorang seorang pria dengan baju putih, ya, rambutnya hitam sekali. Dan ketika itu Rasulullah dan para sahabatnya lagi, kalau bahasa sekarang lagi hang out depan masjid, lagi nyantai-nyantai ngobrol. Bahkan kadang-kadang Rasulullah lah yang nyamperin orang-orang itu, sahabat. Contohnya di suatu hadis Nabi SAW, para sahabat itu sedang ngobrol tentang Al-Masih Ad-Dajjal, tentang Dajjal. Tiba-tiba Rasulullah keluar dari rumahnya, kemudian menemui para sahabatnya. Berarti Rasulullah nyamperin, berarti Rasulullah nyampur baur dengan para sahabat masyarakat. Tapi berbaurnya dalam kebaikan. Maka Rasulullah bilang, ala ukhbirukum bima akhwafu min al-Masih Ad-Dajjal. Mau enggak aku kasih tahu kepada kalian yang lebih aku takutkan? Ya.
terjadi pada diri kalian dibandingkan dengan Masih Dajjal. Oh ya Rasulullah, apa itu? Asyirkul khafi, kesyirikan yang terselubung. Itu kata Nabi SAW. Jadi berbaur dan memberikan manfaat dalam pembaurannya. Itu jauh lebih baik dibandingkan mengisolir diri. Karena dengan kita berbaur, kita tahu bagaimana manusia. Dan kita tahu mendapatkan nasihat, mendapatkan petuah, mendapatkan ibrah, mendapatkan cerita. Dan kita bisa lebih mudah bersedekah. Atau kalau kita ada kebutuhan, mereka bisa memberikan sesuatu kepada kita yang baik-baik. Begitu Pak. Maka Allah alam, petunjuk yang Rasulullah SAW tunjukkan kepada kita adalah kita bergaul kepada manusia, kepada orang-orang. Hatta orang itu mungkin ada sedikit keburukan. Ya. Wallahu ta'ala alam. Gimana sih? Ada? Iya, silakan. Iya Pak. Naik pangkat. Selamat atas amanah barunya. Emang apa Pak pangkatnya Pak? Pangkatnya almarhum atau apa pangkatnya? Apapun itu ya, duniawi gitu ya. Semoga istiqomah ini apa maksudnya ini? Semoga istiqomah. Kalau amanah baru ini adalah kepemimpinan imarah, itu sebenarnya jangan diselamatkan Pak, karena tanggung jawab di akhirat besar. Selamat atas pertanggungjawaban akhiratnya. Nah, ya gimana? Kan itu artinya Pak, selamat atau misalnya ini tanpa mengacu pada politik atau apa, bukan maksud itu. Misal seseorang naik ke presiden, jadi presiden, terpilih ya. Terus dibilang selamat atas terpilihnya sebagai presiden. Kalau dipikir-pikir ini mengerikan kalimat ini. Selamat ya, kamu nanti tanggung jawab di akhirat. Sebenarnya gitu Pak. Iya. Karena mengerikan kalau kita punya tanggung jawab tuh. Tapi doa itu nggak salah mutlak. Mungkin maksud orang itu adalah selamat di sini adalah semoga kamu selamat ketika kamu menjabat ini gitu. Mungkin. Ya. Semoga istiqomah mungkin maksudnya semoga kamu istiqomah dalam beragama meskipun kamu mempunyai jabatan tersebut. Ini doa yang sebenarnya relatif dan kita harus husnuzon aja pada orang yang memberikan. Ya mungkin maksudnya memang untuk greetings dan untuk doa-doa yang baik. Ya nggak bermaksud apa-apa insyaallah. Jadi insyaallah itu tidak perlu dipermasalahkan, tidak perlu. Kita husnuzon aja sama orang yang mendoakan. Cukup itu insyaallah ya. Bapak tadi yang bertanya tadi Pak Murad mana? Ada yang mau bertanya? Enggak ada beliau? Satu pertanyaan lagi mungkin ibu-ibu ada. Ibu-ibu ada yang mau bertanya nggak Bu? Ya ibu, ya silakan. Ya satu orang. Saya yang lihatnya satu orang sih. Silakan Bu. Ya, makasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Tadi Ustadz menyampaikan yang contoh tadi dikatakan sama Ustadz Murad bahwa ketika ada seseorang melakukan maksiat, setelah tobat lalu bermaksiat lagi, terus tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi. Artinya di sini ada satu kelonggaran untuk dia melakukan maksiat, toh nanti saya akan taubat lagi. Apa ini dikatakan dia tidak melakukan taubatan nasuha seperti itu? Iya betul. Terima kasih Bu, bagus pertanyaannya. Jadi kalau orang misalnya mau taubat, nanti juga saya bisa lagi melakukan, ini belum taubat namanya. Ya, jadi yang saya maksud taubat lagi, maksiat lagi, taubat lagi, maksiat itu adalah ketika dia maksiat, dia bertaubat dan betul taubat, saya nggak bakal lakuin lagi. Besoknya ngelakuin lagi, padahal udah berazam nggak mau lakuin. Ada kayak gitu kasus bisa terjadi. Jadi kadang-kadang ada orang sebagian begitu, betul saya nggak mau lakuin lagi besok, astagfirullahaladzim, nggak mau lagi. Besoknya tergoda lagi karena setannya gede banget gitu kan. Ya susah. Bisa aja seperti itu. Nah yang seperti itu, yang udah betul-betul bertaubat nasuha, nggak mau ngelakuin lagi, itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun besoknya ngelakuin dosa itu lagi, taubat lagi dan berazam nggak bakal ngelakuin lagi. Ya ini insya Allah yang seperti ini taubat benar, cuman ya keulang-ulang terus dan semoga Allah hentikan itu. Tapi ada orang yang taubatnya sambel kata mereka, taubat sambel. Taubat sambel itu gimana? Aduh, pedes nih lagi Aduh, pedes banget sih. Cekukan habis itu minum. Aduh, tobat.
Kayak enak banget nih, lagi makan lagi cicipin taubat sambal. Jadi dia udah berhenti makan sambal itu, tapi masih ada keinginan untuk melakukan itu lagi. Nah, ini taubat sambal namanya. Gitu Bu ya. Gimana Bu kira-kira jawabannya? Cukup? Atau enggak cukup? Gimana Bu? Ya artinya ada diberi kelonggaran buat manusia untuk melakukan maksiat, toh nanti akhirnya akan taubat. Ya, enggak gitu maksudnya. Bukan kelonggaran, bukan kelonggaran. Atau mengandalkan oh nanti saya akan taubat gitu. Seperti itu ya Ustaz ya? Oh gitu, jadi gak apa-apa saya maksiat sekarang, nanti juga saya taubat. Gak boleh kayak gitu. Ya, karena kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Wah. Manusia tidak tahu di bumi bagian mana dia akan mati. Kapan dia mati nggak tahu. Maka dia nggak boleh ngomong kayak gitu. Siapa tahu dia mati itu, habis ngomong gitu mati dia. Ayo nggak tahu kan? Maka nggak boleh ngomong gitu. Nanti saya juga tobat. Nanti saya juga diampuni dosanya. Nanti saya dan seterusnya. Nggak boleh kepedean seperti itu. Terlalu berharap tapi tidak takut kepada Allah. Jadi kita itu harus punya 3 hal dalam hidup ini, yaitu hub, cinta kepada Allah, kemudian roja, yaitu berharap kepada Allah, dan ketiga rasa takut, khauf. Kalau cuman berharap doang ya tapi nggak takut, itu jadi nantang terus jadinya maksiat, nanti juga diampuni sama Allah. Saya berharap pada Allah kok, tapi nggak takut sama Allah, nggak boleh. Kalau takut doang tapi nggak berharap, itu putus asa. Takut pada Allah tapi kayaknya saya nggak bakal surga dapatnya. Ya Allah, saya kalau misalnya ke neraka saya nggak kuat, kalau ke surga saya nggak cocok. Itu nggak ada harapan itu orang seperti itu. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah cinta kepada Allah, berharap ampunan Allah, tapi takut juga kepada Allah gitu loh. Jadi akhirnya terjaga dari maksiat insyaallah. Gitu Bu ya. Bu, ini karena Ibu pertanyaan bagus nih, saya kasih hadiah juga Bu. Makasih Bu. Tolong disampaikan. Mudah-mudahan manfaat insyaallah. Cukup insyaallah ya. Cukup sampai sini insyaallah. Jazakumullah khairal jazaa wa barakallahu fi ulumikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.